Perkenalkan, nama saya Nur Rohmah, NPM 2411065. Saya akan mempresentasikan bahasa gaul dan identitas generasi muda. Eksplorasi penggunaan bahasa gaul di kalangan anak muda dan bagaimana hal ini mencerminkan identitas serta budaya mereka. Latar belakang. Bahasa gaul adalah laras bahasa informasi dari bahasa Indonesia yang muncul pada dekade 1980-an dan terus berkembang hingga saat ini. Bahasa gaul sebagai dialek bahasa Indonesia non-formal yang digunakan oleh komunitas tertentu untuk pergaulan kosakata bahasa ini berasal dari berbagai sumber seperti dialek Indonesia, Jakarta, bahasa Prokem, bahasa daerah, dan bahasa asing. Faktor yang mempengaruhi penggunaan bahasa gaul. Beberapa contoh penghilangan bunyi di awal kata. Contohnya kalau bahasa gaul itu kan santuy aja gitu kan. Biasanya kalau bahasa baiknya dan bahasa benarnya itu santai atau santai saja. Jadi bahasa gaul ini kayak merubah katanya, kata-kata yang menjadi lebih santai gitu. Yang kedua, kalau bahasa gaulnya itu tuh kalau habis tuh abis gitu. Jadi kayak contohnya kece abis gitu kan. Kalau bahasa gaulnya bahasa gaulnya memang itu disingkat jadi emang. Habis itu kalau sudah itu jadi singkat jadi udah. Jadi bahasa gaul itu tuh biasanya bahasa yang disingkat-singkat oleh anak-anak remaja, anak-anak seumuran kami gitu. Beberapa contoh penghilangan bunyi di tengah kata. Bahasa gaulnya lihat. Bahasa gaul bohong itu yang benarnya bahasa gaul bohong. Kalau yang benarnya itu tuh bohong. Bahasa gaul kasihan tuh kasihan. Bahasa gaulnya tahu itu bahasa yang benarnya itu tuh tahu gitu. Perubahan konsonan. Beberapa kosakata dalam bahasa gaul mengubah bunyi konsonan dari padanan bahasa bakunya. Menurut Arum Putri, penyebab banyaknya penggunaan bahasa gaul saat ini karena kurangnya rasa cinta mereka terhadap bahasa Indonesia secara bahasa nasional. Saat ini sejalan dengan perkembangan zaman, semakin terlihat pengaruh yang diberikan oleh bahasa gaul terhadap penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam penggunaan tataan bahasanya. Dampak positif dan negatif bahasa gaul. Yang pertama itu kreativitas. Penggunaan bahasa gaul ini membuat kita untuk menjadi lebih kreatif dalam mengekspresikan diri kita gitu. Yang kedua itu pembentukan identitas. Bahasa gaul mendorong untuk menciptakan rasa kesolidaritas. Jadi bahasa gaul itu tuh positifnya kita bisa membangun lingkungan yang lebih ekspresif, lebih santai, dan juga membuat lingkungannya tuh menjadi tidak kaku dan lebih santuy gitu loh. Dan juga yang ketiga itu sarana mengekspresikan diri. Penggunaan bahasa gaul dapat menjadi penghidup suasana yang baik. Dampak negatif dari bahasa gaul itu. Yang pertama, penggunaan bahasa gaul dapat mempersulit penggunaannya untuk berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Yang kedua, bahasa gaul dapat mempersulit penggunanya dalam berkomunikasi dengan orang lain dalam acara yang formal. Yang ketiga, bahasa gaul menyulitkan orang lain yang mendengar kata-kata yang bermaksud gaul untuk mengerti maksud dari apa yang diucapkan. Baiklah, kesimpulannya adalah pengaruh bahasa gaul pada kalangan remaja di Indonesia dapat diambil kesimpulan bahwa masih banyaknya masyarakat Indonesia yang menggunakan bahasa gaul seperti singkatan-singkatan sehari-hari. Bahasa Indonesia yang tidak sesuai EYD dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan bahasa Indonesia.